Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Dependra dengan NIM 241092055 dari kelompok 12 Praktikum Sistem Kendali tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai modul 2, kontrol kecepatan motor besi dengan sistem kendali lingkar tertutup dan terbuka. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti praktikum modul 2, praktikum sistem kendali di Laboratorium Otot Digital, Departemen Teknik Elektro, Universitas Andalas tahun 2026. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan dari isi video ini. Pertama-tama, sebelum jelajah jauh dari sistematika diagram blok sistem kendali, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem kendali itu sendiri. Jadi, sistem kendali itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Pertama ada seperti ini. Ini adalah garis sinyal. Garis sinyal ini adalah sebuah arah sinyal yang nanti akan mengalirkan sebuah input dari awal menuju akhir. Mana nanti mungkin akan sebagai penopang dari diagram blok kendali tersebut. Kemudian selanjutnya ada ini adalah subsistem atau plan. Ini dia akan memberisikan sebuah karakteristik dari tahapan pada blok itu yang mana bisa berupa sebuah fungsi. Jadi kalau contoh ada seperti ini, subsistem atau plan ini dia akan berisikan fungsi GS. Nanti bisa akan diatur sesuai dengan apa yang kita inginkan fungsinya. Kemudian selanjutnya ada summing point. Summing point atau terkenal juga sebagai titik penjumlahan adalah sebuah eh, penjumlahan dari dua sinyal atau lebih. Jadi ketika terdapat dua sinyal saling bertemu, nanti dia akan bisa bertemu di summing point dan nantinya akan dalam menggabungkan kedua sinyal tersebut bisa berupa nilai ditambahkan ataupun nilai yang dikurangkan. Jadi nanti tergantung bagaimana kita akan membuatnya. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah branch point atau titik percabangan. Titik percabangan adalah sebuah titik yang dimana nantinya akan mencabangkan sinyal menjadi dua sinyal ataupun lebih. Jadi tergantung bagaimana yang fungsi yang akan kita buat. Ini semua adalah komponen yang perlu kita kenal dalam sebelum membuat diagram blok kendali. Oke. Selanjutnya, dalam buat diagram tadi, pertama-tama kita bisa menuliskan sebuah input. Oke, diagram. Oke. Pertama kita bisa menuliskan input misalkan RS. Ini adalah input, dan dari input akan dialirkan menggunakan arah gambar sinyal. Nah, sorry. Nah, kemudian akan masuk menuju summing point. Oke, saya akan buat dulu ya, sebelum itu saya akan lanjut jelaskan. Nah, agak lama karena saya membuatnya di sini di beda pennya di sini. Eh, hmm, oke. Kemudian untuk eh,
Oke, jadi sini ada diagram blok tertutup ya, di mana dengan RS merupakan sebuah input. Ini adalah input. Nah, mungkin bisa kita tuliskan dengan warna lain. Ini adalah input. Oke. Dan kemudian ini adalah summing point-nya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, summing point-nya terdiri dari nilai positif dan negatif. Nanti akan kita jelaskan lagi lebih detailnya. Kemudian ada ES. ES ini adalah sinyal error. Nah, sinyal error didapatkan dari mana? Nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian ini ada sebuah subsystem atau plan yang kita kenali tadi sebelumnya di komponen. Dan kemudian ada juga namanya input. Input. Input, sorry. Output, yang mana berupa CS. Nah, di sini ada branch point atau titik percabangan. Nah, kemudian eh, untuk melihat bagaimana sistematika dari diagram blok ini, kita akan melihat dari pertama titik percabangan tersebut ini. Titik percabangannya mengumpankan input kembali dan menuju subsistem HS dan diumpankan kembali pada summing point awal. Jadi ini adalah semua adalah namanya feedback. Feedback ini kita tuliskan sebagai BS, di mana nantinya dia akan masuk ke summing point negatif dan akan diumpankan kembali menuju subsistem plan atau plan G. Jadi ES yang ada di sini, ya, ES yang ada di sini ini adalah selisih ya dari RS dengan BS yang merupakan sebuah feedback. Jadi seperti itu dari sistematika diagram blok itu sendiri. Kita akan lanjut pada eh, mengenai hubungan dari diagram blok. Yang pertama ada namanya hubungan seri. Oke, saya akan lanjutkan dengan warna merah aja. Ada namanya hubungan seri. Saya akan gambarkan terlebih dahulu untuk diagram bloknya. Nah, jadi dari seperti namanya, serinya dia searah ya. Jadi di sini dalam hubungan diagram blok seri dia tidak ada terdapat namanya branch point. Jadi dia bisa kita tuliskan dari diagram blok ini akan sebagai persamaannya akan jadi seperti berikut. Nah, X2S ini adalah merupakan output atau hasil dari input X2S dikalikan dengan subsystem atau plan G1S. Berarti X2S kita bisa tuliskan sebagai X1 S dikalikan dengan G1 S. Nah, kemudian dari X2S ini kembali diinputkan menuju atau dilanjutkan lagi ke subsistem plan G2S yang akan menghasilkan X2S. Berarti X3S kan sama dengan X2S sama dikali dengan Y2S. Ini akan menjadi persamaan satu, ini akan menjadi persamaan dua. Nah, berarti kita kan sudah dapat dari nilai X2S yang pada persamaan satu. Jadi, eh, kita akan masukkan aja pada X3S ini. Kan nilai X2S ini sudah kita dapat nih. Jadi, kita langsung masukkan aja untuk X3S-nya.
akan menjadi sebuah X1, sorry, X1S dikalikan dengan Y1, ya, dikalikan S dikalikan dengan Y2S. Ini akan menjadi persamaan daripada hubungan seri. Bagaimana dengan hubungan selanjutnya, yaitu adalah hubungan paralel. Jadi kalau hubungan paralel, bedanya nanti dia akan terdapat sebuah branch point. Oke. Di sini akan GS, di sini akan ada contohnya ini G1, ini G2 lah. Terus dia akan bertemu lagi di summing point. Nah, salah kok jelek. Karena akan menghasilkan outputnya. Nah, jadi tadi untuk inputnya adalah X1S, di sini adalah X2S, ini adalah X3S. Oh ya, ini adalah paralel ya. Dan kemudian sini adalah outputnya, ini X4S. Tadi kan kita pengen tahu nilai dari X1S. Kita bisa tuliskan kayak tadi, X2S itu sama dengan X1 dikalikan Y1. Dan X1 dikali Y1 kan. Y1 kan. S-nya ya kita anggap nggak ada dulu. Dan untuk nilai dari X3, sini kan, itu berarti X1 dikalikan dengan Y2. Nah, dia akan masuk di summing point. Sini kita akan buat summing point-nya adalah negatif, positif di sini. Berarti kan sesuai dengan arah sinyal yang masuk, dia masuk ke summing point negatif. Jadi, dari situ kita bisa gambarkan, ini persamaan satu ya. Oke, ini persamaan dua. Ini untuk persamaan dari X2-nya, ada persamaan dari X3-nya, ya kan? Nah, jadi dari persamaan ketiga, persamaan dua persamaan tersebut, kita bisa tuliskan juga pada X4-nya akan menjadi nah, X4-nya akan menjadi X2 dikurang X2S dikurang X3S. Karena kan ini sama-sama masuk di summing point negatif. Jadi dia akan mengurangi. Jadi untuk outputnya adalah selisih dari X2 dan X3 untuk output di X4S. Nah, berarti artinya kita bisa masukin dong tadi kan X1S, X1S, sini kan. Itu S, agak lambat, maaf. Ya, satu S dikurang X1 G, ini satu S ya. Ini G2 S. Berarti kan bisa kita tuliskan dari persamaan tersebut. Untuk X4-nya berarti akan jadi finalnya ya. X1 kita akan pisahkan sendiri. Di X1 S dikalikan dengan Y1S dengan Y2S. Tapi dia akan tadi di samping poin yang negatif, berarti Y1 dikurang Y2S. Jadi itu untuk paralel. Kita akan lanjut pada modifikasi. Jadi pada diagram blok bisa kita juga lakukan modifikasi untuk mensederhanakan diagram tersebut sehingga lebih mudah dihitung dan dicarikan persamaannya. Pertama, kita akan modifikasi, mungkin pakai warna biru lagi ya. Pertama, kita akan modifikasi diagram blok di mana untuk titik percabangan.
Perch. Kita bikin perch aja lah ya. Ya. Titik percabangan. Bisa kita rubah dalam dua kondisi. Mana titik percabangan terdapat sebelum dari sistem eh, ke setelah sistem. Ataupun dari setelah sistem ke sebelum sistem. Jadi kita akan pertama buat dari sebelum ke sesudah dulu. SSDH ya. S. Ah, contohnya gimana? Contohnya gini. Berarti kan ini inputan masuk. Sorry. Jadi ini inputan masuk. Berarti dia akan ada sebuah perjalanan. Jadi dia akan masukkan ada dua output. Ya kan? Ini ada, misalkan ini G, ini X1. Berarti untuk outputnya berapa? Benar, adalah X1G. Karena kan tinggal dikali aja kan dengan subsistemnya atau plan-nya. Jadi ini kalau ini apa? Kan dari di X1, jadi dia cuma X1 aja. Nah, kemudian ini untuk sebelum kita modifikasi menjadi sesudah. Berarti kita masukkan dulu sistemnya di sini. Baru nanti di sini terdapat titik percabangan. Satu, satu, satu G seperti biasa. Nah, ini kita mau coba ke sesudahnya. Gimana sesudahnya? Dia akan X1. Kan harusnya dalam kita mengubah modifikasi, nilai dari sesudah harus sama. Tapi kan di sini tiba-tiba kok jadi X1. Nah, gimana cara dapetin tiba-tiba harus X1 juga? Berarti untuk percobaan pertama, kita bisa tuliskan ini adalah keseluruhan percobaannya adalah untuk nilai X1 itu adalah, jadi kita anggap di sini ini terdapat, sorry, nah saya ada kelupaan sedikit. Oke. Nah, di sini harusnya ada satu diagram atau satu sistem hingga biar dimasukkan X1 juga. Sini untuk masukkan X1 G, ya kan, sesuai dengan jadi sebelum ini X1. Nah, kan ini kan kalau yang kita ini kan X1 untuk yang sini kan X1 kali G aja kan. Dan untuk yang ini kan dia cuma cukup X1 aja. Nah, berarti yang gini nih satu juga kan, X1 kali G. Untuk ke sini biar jadi X1 juga gimana? Karena kan tadi udah dikali X1G juga. Nah, hanya dibuat sebuah sistem. Di sini kita anggap sebagai A. Dikalikan dengan A. Nah, berarti agar untuk menghilangkan nilai G yang didapatkan di perhitungan sebelumnya, maka A kita bisa tuliskan sebagai satu per G. Sehingga dari nilai satu per G akan mengeliminasi nilai G-nya. Di G bagi G kan habis kan. Jadi tinggal X1 sahaja. Nah, X1 aja. Nah, X1 saja. Sesuai dengan itu. Jadi seperti itu untuk sebelum menuju sesudah. Kemudian kita lanjut eh, pada sesudah ke sebelum. Jadi misalkan ada titik percabangan pada sesudah sistem, kita akan coba pindahkan ke sebelumnya. Maka akan sama, kita akan lihat dulu. Jadi kita bikin dulu diagram bloknya. Ya, ini berarti kita bikin sini, bikin yang satu lagi. Ini kan sudah nih, tidak ke sini. Ini kan berarti harusnya jadi F1G dua-duanya kan? 1G. Jadi dia di sananya harus F1G juga. Nah, tinggal kebalikannya aja. Ini sesudahnya, sebelumnya. Nah, kita akan tuliskan lagi sistem barunya sebagai A. Nah, seperti ini. Gimana nih X1?
Ada X1G, dan karena harus sama dengan nilai sebelumnya, karena kita udah ubah ya kan, modifikasi kan. Jadi kita juga harus dapatkan ini sebesar X1G juga. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan X1G juga? Nah, kalau ini kan X1 dikali G, ya kan? Jadi dapat X1G. Dia akan sama kok duluan. Nah, ini kan nanti ada percabangan X1 dikali G kan, untuk dapetin ini kan. Dapetin ini ya. Nah, coba dapetin ini, sorry, kita pakai warna lain. Nah, untuk dapetin ini gimana caranya untuk saya dapat X1G? Berarti X1 dikalikan A, dia harus sama dengan X1G ya kan? Berarti A-nya adalah sama dengan G juga. Jadi kalau misalkan kita bikin ini A-nya G kan bakal hasilnya X1G. Jadi dalam kondisi sudah menjadi sebelum, kita hanya tinggal menambahkan subsistem sesuai dengan fungsi di line utama ke line yang kita cabangkan. Berarti pada line utama G, line cabang sudah harus G, sehingga menghasilkan output yang sama. Seperti itu, sudah jadi sebelum. Kita akan lanjut pada modifikasi diagram blok. Yang pertama, kita masih lanjut modifikasi diagram blok. Yang tadi kalau kita bahas tentang titik percabangan, sekarang kita akan bahas tentang summing point. Nah, di sini akan sangat-sangat menjadi beda. Bagaimana? Ini. Tadi kan titik percabangan, sekarang summing point. Sampai, tadi kan sampai aja ya. Sama kayak tadi kondisinya, sesudah sebelum, sebelum, sesudah. Jadi ini SB, kita bikin SB aja ke SS sebelum, SS sesudah. Jadi misalkan ada sebuah diagram blok dengan input X1, kita masukkan ke summing point. Summing point. Dan sini ada input juga, ya. Dan dia akan menuju sebuah subsistem atau plan yang mana akan kita bikin nilainya sebesar G. Akan menghasilkan X3. Ini X2. Dia akan masuk ke nilai negatif untuk dari X2-nya dan X-nya positif ya. Nah, ini adalah X3. Nah, jadi kalau kita tuliskan persamaan X3-nya akan menjadi seperti itu. X3, karena ini, seperti yang saya bilang, ini kan selisih nih, X2 kan masuk negatif. Berarti X1 yang positifnya ke positif, dan min X2. Ini untuk menjadi di sini ya, di sini. Nanti nilai X1, X2 di sini, masuk ke G. Berarti diapain? Tinggal kita kali. Ini untuk persamaan dari sebelum. Nah, ketika kita merubah jadi sesudah, ya kan? Jadi ini harusnya nilainya segini kan. Untuk nilai outputnya kan harus segini. Harus tetap segini. Nanti pas sesudahnya gimana? Oke, kita bikin blok sistem. Subsistemnya G, ini X1. Dia akan menuju sum, summing point. Sama kayak tadi, sini positif, sini negatif. Dia akan menghasilkan X3, yang mana adalah output. Sini akan masuk ya kan? Nah, tapi kita sini akan tambahkan A. Kayak tadi ya, kita tambahin A. Ini adalah dari X2. Jadi dia harus sama dengan nilai segini. Jadi, bagaimana caranya? Eh, untuk X3 ini kita tuliskan persamaan X3 nih, yang di sini. X3 di sini adalah X1G dikurang, ya kan? Karena masuk ke nih sum point negatif kan. X2A. Kita samakan dulu, kita bikin, nah, persamaan. Nah, di sini persamaannya belum sama. Jadi kita bikin X1G-nya tadi, X1G, ya kan? Kita kalikan tiga-tiga di sini. X1 dikurang X2G kan sama dengan X1G dengan X2A, ya, kurang. Nah,
Berarti dari sini kita dapatkan untuk nilai A di sini adalah A akan sama dengan, ini kan habis nih kan ya, habis, habis ya kan, tinggal ini. Nah, A sama X2-nya juga habis, ya kan? Nah, berarti A-nya akan sama dengan nilai ini dengan G. Jadi A di sini dia harus juga G untuk sama-sama menghasilkan input yang kita ingin, output yang kita inginkan. Nah, segini. Nah, ini untuk kondisi sebelum jadi sesudah. Bagaimana kondisi sudah jadi sebelum? Nah, kita tinggal bikinkan tadi. Misalkan, eh, yang warnanya deh. Kita ganti warna ini. Misalkan, eh, X1 lagi ya. Masuk ke subsistem G. Dia akan masuk ke sum point. Masuklah sebuah input baru dari sini. Ya, X2. Dia akan masuk ke sum point yang bernilai negatif yang dari X2-nya. Dan akan menghasilkan X3 sebagai output. Di sini kita bisa tuliskan untuk persamaannya adalah ya X1 dikali G dikurang X. Wah, kita tuliskan sebagai persamaan satu. Dalam kondisi ini kan SSCDSB sudah disebut. Ini kondisi sesudah, ini kondisi sebelumnya. Pada kondisi sebelum, sini kita pindahin summing point-nya ya kan, sebelum subsystem. Di sini akan kita bikin lagi A, ya kan? A, ya. Ini negatif, ini positif. Kita bikin X1, sini kita bikin X2, ya. Dia akan menuju nilai di G, ya. Maka akan menghasilkan in output X3. Dari sini X3 kita akan tuliskan persamaannya menjadi X1 ya dikurang X2A dari A-nya dikalikan dengan G. Tuliskan sebagai persamaan 2, oke. Berarti untuk bisa mendapatkan nilai yang sama dengan ini, kita akan samakan dari kedua persamaan tersebut. Oke, kita tuliskan di sini. 1 G min X2 kan sama dengan X1 G. Kita langsung kali aja ya. Yang di persamaan yang 2 ini. X2 A G. Nah, ini kita bisa sama-sama coret ya. 1G, 2G. Nah, tinggal di sini adalah X2AG. Kita pindahkan aja, pindah ruas ya. Jadi nilai negatif sini jadi akan negatif positif sini. X2AG sama dengan X2. Nah, berarti nilai A-nya akan menjadi, ini kan habis ya, X2-nya, X2-nya habis. Berarti nilai A akan sama dengan 1/G. Jadi untuk menghasilkan input yang sama, nilai A di sini harus sama dengan 1/G untuk bisa masukkan output yang sama. Jadi seperti itu. Untuk kondisi sesudah menjadi sebelum pada sum point. Oke, kita akan lanjut pada sistem membahas dari sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Kita akan membahas terlebih dahulu dari lingkar terbuka. Nah, jadi sistem kendali lingkar terbuka itu apa sih? Sistem kendali lingkar terbuka itu adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau tidak ada feedbacknya. Jadi dia cuma satu line aja gitu. Nah, untuk cara untuk membuat contoh dari diagram blok lingkar terbuka itu simple kayak ini ya. Nah, dengan input sini S ya, sini C, S, entah apapun itu fungsi di sini,
Jangan kita tuliskan dengan GS ya. Nah, ini adalah sistem kendali dari lingkar terbuka. Nah, jadi ketika kita tulis fungsi alih itu adalah perbandingan dari CS dengan RS ya. Fungsi al ya, kita tulis al aja lah ya. Jadi kita tulis CS per RS. Ya, jadi fungsi alih itu adalah perbandingan dari CS dengan RS ya. Kan sama dengan, kan cuma ada GS doang. Nah, itu adalah sistem kendali dari lingkar terbuka. Jadi kalau kita akan mendapatkan nilai outputnya, ya, keluarannya, outputnya ya, itu akan sama dengan GS dikalikan dengan RS. Tapi sebenarnya ini RS dulu ya, biar lebih tertata, kita harus tulisnya RS dulu, baru dikali GS. Tapi sama aja sebenarnya. Ini adalah untuk lingkar terbuka. Bagaimana dengan lingkar tertutup? Ya tadi saya seperti bilang, lingkar tertutup itu dia ada umpan baliknya atau feedback. Sini, ini kita misalkan ada buat summing point. Terus masuk ke subsistem, kita ibaratkan ini adalah GS, masuk keluarannya sebagai CS atau outputnya CS. Nah, di sini ada titik percabangan dan ada subsistem baru AS. Sama kayak tadi definisi di awal ya. Ini ada lingkar tertutup closed loop. Dia akan masuk ke summing point-nya. Misalkan inputnya adalah RS, sini dia akan masuk ke summing point misalkan negatif, sini positif ya RS-nya. Nah, bagaimana kalau kita tulis persamaannya? Jadi untuk outputnya, CS-nya, ya, ini kita tuliskan S-nya ya, ada selisih dari RS sama BS ya, tuliskan BS di sini. Jadi nggak panjang kita tulis nanti, kita bikin sini aja. Di sini ini udah selisih S ini udah perhitungan dari S sama BS-nya, udah include ya dua-duanya. Jadi CS untuk outputnya adalah ES S dikalikan dengan YS. Kita bikin sebagai persamaan satu. Ini liter tertutup ya. Di ikat tertutup. Atau terp ya. Kita bikin terp aja lah ya. Tertutup. Nah, kemudian kita bisa tuliskan. Kita akan tuliskan dulu nih S-nya. Biar jelas definisinya. Jadi sebenarnya sampai sini aja udah cukup. Cuman kita harus jelas definisi S-nya apa. Ya kan? Yang dari sini nih. Nah, ES itu adalah, tadi saya bilang, selisih dari RS sama BS. Karena tadi BS-nya masuk ke nilai summing point negatif. Jadi RS itu adalah SBS. Jadi kita akan masukkan ke sini. Nah, S-nya. Ya, berarti sama dengan RS minus BS dalam kurung dikalikan dengan GS. Ini 2, ini 3. Ini eh, untuk total keseluruhannya CS ini. Dia akan jadi seperti ini. Nah, untuk BS ini sendiri dapatnya dari mana? Jadi kita bisa juga PS sini. BS itu adalah dari CS dikalikan dengan AS. Karena kan dia arahnya kan mundur ya, apa ke belakang ya, sebagai umpan balik ya. Tapi kan jadi ini definisinya sini. Nah, terus ini dia kasih. Nah, sebagai umpan balik ya. Jadi adalah CS dikalikan dengan S. Tapi sebenarnya nggak terlalu kita pakai ya. Tadi kan kita udah dapat ini ya, persamaan tiga ini ya. CS dengan S, PS, GS, HS ya. Kita akan hapus dulu yang ini. Nah,
Kemudian dari sini, ya, kan dapat persamaannya lagi, kita akan distribusikan GS-nya ya, kita kalikan ya. Jadi akan menjadi RS dikali GS. Ini kita sini akan mendapatkan fungsi alihnya ya. PS, GS. Ini untuk CS ya, masih CS ya. Oke, kemudian kita akan CS ya. Kita akan pindahin ruas lah ya, biar nggak ribet ya. Jadi kita akan pindah ruas kan untuk CS ditambah dengan CS. Sebentar. Hmm. Oke, saya di sini lupa untuk membuat persamaannya tadi ya. Kita tahu dulu ya. Jadi ini tadi untuk nilai yang ini kita dapatkan ini ya. Tapi ini belum selesai karena tadi kita lupakan elemen dari CS-nya. Jadi saya melupakan elemen CS-nya. Jadi seharusnya tadi untuk CS-nya, karena tadi dengan elemen baru yang bagi CS itu, jadi RS itu dikalikan ini min CS ya. CS ini kita eh, ini aja kita bikin CSHS ya. Karena untuk mendefinisikannya lebih mudah. Kalikan dengan CS ya. Baru dari sini kita bisa bikin persamaannya kita definisikan lagi menjadi eh, tadi ya dikalikan ya. Tadi kan masuk kata kali kan. RS dikurang CSS, sorry dikali GS ya. Dikali GS dikurang CS kali kali AS kali dengan GS. Ini untuk CS sama dengan ini. Nah, ini kita untuk mendapatkan CS-nya lagi, output yang sebenarnya. Maka kita akan pindahkan ruas, pindah-pindahin ya, sesuai dengan uh, ruas yang kita pengen. Jadi, sini kita akan tulis CS ditambah CS AS dengan GS. Itu kan akan menghasilkan RS ya, sama dengan GS. GS. Jadi akan menghasilkan RS sama dengan GS. Sehingga ini CS-nya kita bikin lagi, bisa kita eh, faktorkan yang sejenis, yaitu CS. Jadi CS-nya akan menjadi sama dengan ditambah 1 GS ya, dengan AS ya. Biar ribet, biar nggak ribet ya. Tulisnya nggak panjang aja. RS GS. Nah, berarti untuk fungsi alihnya, di sini kita dapat fungsi alihnya ya. Jadi CS untuk CSRS adalah, jadi ini kan nilai GS per yang di sini, yang di ruas kiri. 1 tambah GS tambah HS. Nah, dan untuk keluaran yang sebenarnya, harusnya ya, keluaran sebenarnya, CS-nya sebenarnya adalah, udah kita tinggal kalikan RS saja. Jadi ini, ya, ini semua, kita anggap B lah ya. Kita kalikan untuk X lah ya. Dikalikan dengan RS. Ini semua ya. Yang ini nih. Nah, jadi biar nggak ribet, bisa kita bikin X saja. Tapi jangan ditulis X ya, tapi tulis semua fungsi yang ada di sini.
dikalikan dengan res. Itu adalah untuk lingkar tertutup. Kita akan lanjut dari mengenai perbandingannya ya. Jadi kalau dari lingkar terbuka itu kan perbandingannya pertama dia kurang stabil dan kurang teliti karena tidak ada umpan balik. Jadi umpan balik itu untuk membuatnya lebih stabil dan untuk menelitikan atau menjelaskan tadi ya biar tidak itu tuh sebagai untuk mengkoreksi dari sinyal aslinya. Misalkan di akhirnya ada gangguan. Nah, apa dengan itu lingkar tertutup dia akan lebih stabil dan lebih teliti. Kemudian untuk lingkar terbuka dia lebih mudah dibuat dan lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Lingkar terbuka dia lebih mahal. eh sorry, lingkar terbuka akan lebih murah, tapi lingkar tertutup akan lebih murah. Dan juga tadi seperti saya bilang umpan baliknya ya. Lingkar terbuka tuh nggak ada umpan balik dan lingkar tertutup ada umpan balik. Sebenarnya lanjut ada konstanta pengali. Konstanta pengali atau KP itu tuh adalah sebuah sistem yang dibuat untuk memperkuat sinyal sebelum masuk ke subsistem atau plan. Jadi nantinya biasanya ada KP duluan di sini, baru nanti masuk ke sistem subsistem. Mana misalnya misalkan bikin GS. Jadinya nantinya untuk bersama akuaran asli di ujungnya, dia akan menjadi KP dikali GS. Dan untuk yang ini untuk lingkar terbuka ya. Untuk lingkar tertutupnya ya sama aja. Ya KP GS ya. Nah, nanti dia akan ada umpan balik kan kalau yang tertutup kan. Ya, kita bikin aja gini ya. Kita for highlight di sininya aja biar nggak ribet kita nulisnya ya. AS. Nah, ya kan? Enggak ada ya. Oh, sini. Nah, oke. Ini yang atas ini nggak ada ya, kelebihan tulis. Jadi dia bakal untuk, eh, ini kan untuk fungsi alinya ya. Ini fungsi alinya. Ya kan, yang CS per RS ya kan. CS, RS, CS, ini RS ya. Jadi untuk fungsi Ali yang lingkar tertutup akan ya tinggal ngikutin aja yang sebelum kita bikin tadi ya. CS RS-nya tinggal dibikin KP GS per satu tambah KPGS kali HS. KPGS HS untuk umpan baliknya ya. Jadi untuk keluarannya ya nanti tinggal KPGS per satu plus KPGHS kali RS dan ini KPGS kali RS. Oke, mungkin untuk konstanta pengali itu seperti itu. Kita lanjut pada selanjutnya pengendali proporsional gagal derivatif atau kita kenal juga dengan PID. PID itu panjangan dari proporsional integral derivatif per proporsional integral derivatif atau kita kenal juga dengan turunan der. Der. Oke, untuk tipe-tipe pengendali PID itu pertama ada dari pengendali proporsional biasa. Ya, ya yang pertama peng ya, peng proporsional aja. Dia akan menjadi seperti ini. KP dengan umpan baliknya ada sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, nanti untuk fungsi sini nih dia nanti akan ada hubungan antara sinyal error S ya, dengan sinyal kontrol US atau outputnya. Sini akan masuk ke negatif. Sini positifnya input. Jadi untuk hubungannya, karena ini masih dalam fungsi domain lapas, kita akan ubah ke dalam domain waktu. Jadi untuk UT-nya atau keluarannya adalah sama dengan KP dikalikan dengan ET.
Untuk dalam domain lapas kita akan tuliskan lagi sebagai S per ES sama dengan AP untuk si I-nya ya. Nah, kemudian untuk pengaruh dari pengendali P sendiri, apabila nilai KP itu kita kecil, ya kan? Kita kecilin. Itu tuh nanti dia responnya akan menjadi semakin lambat dan rise time-nya pada nanti grafik dia akan semakin lama untuk rise di waktunya. Tapi apabila KP kita besar, ya, respon sistemnya akan semakin cepat dan responnya akan semakin cepat juga, atau semakin singkat. Tapi kalau KP-nya terlalu besar atau over, responnya nggak jadi nggak stabil malahan, dan malah terjadi overshoot atau osilasinya terlihat sangat jelas. Jadi ada osilasi pada akhirannya. Jadi nilai KP ini sebenarnya untuk mengatur steady state, eh, mengatur nilai eh, mengatur untuk pengurangan atau mengecil steady state-nya, tapi dia tidak menghilangkan dari steady state itu sendiri. Itu untuk mengendali proporsional. Nah, kita akan lanjut pada pengendali integral ya. Pengendali integral. P sama seperti tadi ya. Kita masuk ke inputnya, kita bikin dia nilai fungsinya adalah KI per S dengan US sebagai output dan akan masuk feedback ke sini negatif positif. Jadi nilai error E-nya akan diumpankan sebagai laju untuk perubahan sinyal kontrol U, maka akan menjadi seperti ini. Saya buat untuk kita ubah dalam domain waktu T per T TU ya. Dia akan menjadi turunan TU per DT akan menjadi sebesar KI dikalikan PT. Nah, kita akan integralkan kedua ruas untuk menghilangkan turunannya menjadi UT sama dengan integral. Untuk batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah T, dia adalah ET, DT. Dan dalam domain 12, domain atas, kan diutuskan UTS-nya, T-nya, OS, sorry, OS, lapas ya, E, E, S akan menjadi spesies sama dengan KI per S. Nah, dari kondisi-kondisinya, apabila sistem diberikan eh, KI atau pengendali integral ini ya, maka respon sistemnya akan semakin lambat. Tapi kalau kita beri KI dengan eh, error tentunya 0, outputnya akan tetap bertahan pada nilai sebelumnya yang sudah dihitung persamaan sebelumnya. Tapi kalau itu ES-nya 0, tapi kalau ES-nya tidak sama dengan 0, itu dia akan terjadi kenaikan ataupun penurunan tergantung dari nilai S-nya. Mau di atas 1 ataupun di bawah 0 akan jadi kenaikan penurunan yang akan mempengaruhi nilai KI tersebut. Tapi kalau KI-nya terlalu besar, dia akan errornya akan semakin cepat hilang dan osilasinya akan semakin meningkat. Itu untuk pengendali integral. Kita lanjut pada pengendali selanjutnya adalah pengendali derivatif ya. Pengendali derivatif.
Pengendali derivatif itu kita bisa tuliskan sebagai KD, ini masih sama simpulnya ya, 3 der. Nah, jadi nanti untuk pada domain waktu kita akan tuliskan sebagai UT sama dengan KI, sorry, KI ya, dikalikan DT per DT. Kemudian kita akan eh, turunkan ya, kita integralkan, kita akan turunkan, ya. Dari turunannya akan menghasilkan US ya, dalam papan Laplace ya, akan menghasilkan sebesar KD kalikan S. Nah, untuk pengaruh dari pengendali derivatif, apabila sistemnya diberikan KD, maka tidak akan ada output jika tidak ada perubahan input. Jadi, dalam kita memberikan KD harus ada perubahan inputnya. Tapi kalau diberi KD, eh, nilai errornya dia berubah terhadap waktu, tergantung waktu yang berapa, outputnya itu bakal tergantung dari nilai KD-nya. Dan laju perubahannya akan error. Tapi kalau KD-nya kita makin tingkatkan, stabilitas meningkat dan overshoot berkurang. Jadi kerja pengontrol diferensial ini, sorry, kerja pengontrol derivatif diferensial ini akan hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu periode peralihan. Karena itu, pengontrol derivatif tidak pernah digunakan tanpa ada controller lain. Kita akan lanjut pada proporsional integral. PI ya, dengan kita bisa bikin inputnya sama dengan KP 1 ditambah tes TIS ya, per TIS juga. Oke, maka kita bisa tuliskan dalam domain waktu untuk output keluarannya adalah sebesar KP kalikan ET darinya sama dengan KP per TI dikali dengan integral 0, batas bawah 0, batas bawah T dengan ET per DT. Nah, dengan KP adalah suku dari penguatan proporsional. Dan T itu adalah waktu dari integral atau time integral. Jadi dalam domain Laplace kita bisa tuliskan, ya. Dalam domain Laplace kita bisa tuliskan US per ES sama dengan KP, ya. KP 1 ditambah 1 per time integral S, ya. Is dan maka akan juga sama dengan KP yang ini tadi ya, 1 ditambah time integral S dibagi time integral atau type T S. Oke, kemudian ada kondisinya. Misalkan ketika sistem diberikan pengendali proporsional integral, dia respons sistemnya akan sangat menjadi lebih baik.
tapi tidak mengembalikan errornya pada sinyal dan tetap menjaga nilai konstan sepanjang T atau waktu yang kita tentukan. Tapi overshootnya sangat tinggi. Nah, kemudian apabila KI itu, sorry, apabila KI lebih besar dari KP, maka diberikan ini maksudnya. Jadi KI itu harus lebih kecil daripada KP. Sehingga tadi yang mencegah yang tadi saya bilang pada pengendali proporsional integral, overshootnya terlalu tinggi. Jadi dibikin KI-nya itu lebih rendah daripada KEP-nya. Sehingga overshootnya tidak berlebihan dan S-nya hilang. Jadi seperti itu. Jadi catatan harus dibikin seperti ini untuk pengendali proporsional integral. Kemudian kita lanjut pada pengendali proporsional derivatif. Mengenali proporsional derivatif dengan inputnya, ya, dengan inputnya adalah KD, ya, derivatif satu ditambah time derivatif turunan, waktu turunan, TDS. Apabila kita tuliskan dalam domain waktu, akan seperti ini. UT sama dengan eh, KP dikalikan ET ditambah KP dikalikan time derivatifnya D turunan E dari turunan ET-nya ET DT. Nah, dengan KP-nya adalah suku penguatan. Seperti tadi ya, KP itu selalu menjadi suku penguatan proporsional dan TD adalah waktu derivatif, atau time derivatif. Nah, sehingga kita tuliskan dalam domain Laplace akan menjadi seperti ini. KP satu ditambah TDS itu tambah TDS. Nah, pengaruh dari pengendali proporsional derivatif adalah respon sistemnya akan sangat cepat, tapi terus dia juga bekerja saatnya berubah, tapi overshootnya terlalu rendah. Maka dibuat catatan, ya, harus diberikan nilai di mana kebalikan dari proporsional derivatif integral ya. Nilai KD-nya atau nilai derivatifnya harus tinggi sehingga untuk mempercepat dari eh, respon sistemnya dan meredam pursuit. Jadi seperti itu. Sorry, KP lebih besar daripada KD. Ya, dimana itu untuk mempercepat respon sistem dan meredam osilasi. Kita lanjut yang terakhir. Jadi kalau udah integral, udah derivatif, nanti kita akan bahas yang komplitnya. Nanti adalah PID atau integral derivatif sesuai dengan namanya ya.
Berarti nanti dia akan jadi seperti ini. KP atau penguatannya, ya, kos atau penguatan. Jadi nanti akan dikalikan 1 ditambah tis waktu integralnya ditambah TI waktu integral, waktu derivatif atau turunan dikuadratkan S ya, TDS sama dibagi dengan tis. Nah, akan menghasilkan turunan apa outputnya adalah US. Bila kita tuliskan dalam waktu main waktu itu nanti akan jadi gabungan aja semuanya, ya. Jadi nanti UT KP dikalikan ET ditambah KP bagi TI, ya kan? KP kali TI dengan integral T 0 ET DT ditambah KP terus TD dan dari turunan ET-nya sendiri DET per TT. Dengan sekali lagi KP adalah penguatan proporsional dan TI adalah waktu integral dan TD adalah waktu derivatif atau waktu turunan. Nah, kemudian dalam domain Laplace akan jadi seperti ini, ya. Ini yang dituliskan ini. Ini untuk dalam domain Laplace akan jadi seperti ini. Dan pengaruh dari pengendali PID, proporsional integral derivatif, dia respon transient akan lebih baik, S hilang, proses rendah. Jadi pengendali itu paling bagus itu adalah pengendali PID, ya, proporsional integral derivatif. Tapi kembali lagi dengan apa yang kita pengen urutannya. Nah, oke. Kemudian di sini kita bisa lihat mengenai pengendali, ya. Kalau proporsional, rise time-nya dia akan menurun. Kalau overshoot akan meningkat, settling time-nya akan memberi beban kecil dan steady state-nya akan diturunkan atau kurangi. Tapi kalau integral price time menurun juga, overshoot-nya meningkat, tapi settling time-nya akan meningkat lebih dari proporsional. Tapi untuk steady state error-nya dia akan dieliminasi. Kalau derivatif, perubahannya akan kecil price time-nya. Overshoot menurunkan, settling time juga diturunkan, dan memberikan perubahan kecil pada steady state error-nya. Kemudian, kita hapus dulu, ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai parameter tanggapan peralihan. VAR. Yang pertama itu adalah time constant. Jadi time constant itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Harus sekali yang tadi kita sebut juga tadi adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai rentang 0-100%, rentang 10-90%, rentang 5-90% dari nilai akhir. Setting time adalah waktu yang digunakan untuk mencapai sistem mencapai 5%, 2%, ataupun 0,5% di sekitar nilai akhirnya. Dan delay time adalah waktu yang dibutuhkan untuk respon untuk mencapai 5% dari nilai akhir pertama kali. Dan maksimum peak atau overshoot adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur oleh sistem saat kondisi steady state. Dengan rumusnya, maksimum peak C
time peak dikurang C theta hingga bagi C theta hingga dikalikan 100%. Dan time peak adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Kemudian kita bisa, nah ini adalah dari eh grafiknya ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada time delay. Time delay dari sini, di mana dia akan bertemu di sini. Jadi seperti saya bilang, time delay adalah 50% dari nilai akhir. Di sini nilai akhirnya adalah 1. Berarti 5% adalah 0,5. Kemudian adalah time peak. Ya. Time peak itu sendiri adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Jadi ini overshoot kan? Sini kan. Jadi ini waktu pertama untuk overshoot. Untuk top time peak. Ya. Ini untuk time delay. Nah, kemudian selanjutnya adalah time rise. Time rise itu dia akan bertemu di sini kan? Eh, time rise ya. Jadi dia salah tadi ya. Jadi time rise itu adalah ketika waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai nilai rentang 0 sampai 100, 90 sampai 10, 5% kan. Nah, dari grafik ini kita analisa bahwa ini rentangnya adalah 0 sampai 100 karena dia bertemu di ini ya, di nilai akhir satu. Jadi rentangnya adalah 0 sampai 100. Kemudian adalah time settling adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar akhir. Ini ya. Ya, ya sekitar dari akhirnya mungkin ada perbedaannya. Dan kemudian kita akan lanjut pada hmm, kemudian adalah metode penalaan atau tunning pada PID. Ada 3 metode. Pertama ada metode trial and error, pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID, proportional integral derivative untuk melihat bagaimana pengaruh terhadap sistem. Kemudian kita akan sesuaikan berdasarkan hasil yang kita amati. Kemudian ada metode Ziegler-Nichols. Eksperimennya dilakukan dengan asumsi model atau eh, modelnya belum diketahui atau plan atau subsistemnya tidak diketahui. Jadi untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistemnya, kemudian akan disesuaikan dengan hasil yang kita amati. Kemudian ada terakhir ada metode Cohen-Kuhn. Mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi memberikan waktu naik atau rest time yang lebih cepat. Dan oke, selesai. Mungkin dari saya seperti itu untuk video yang saya buat mengenai penjelasan modul 2. Kurang lebihnya saya ingin mengucapkan mohon maaf dan sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada asisten yang bertugas pada modul 2 dan keseluruhan tim asisten laboratorium kontrol digital pada praktikum sesi dari ini. Saya Noval, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.